Halo, mau sharing-sharing sedikit nih. Hari ini saya dapat dua kabar yang membuat saya mau membuat video singkat ini. Dan itu buat pengingat saya tentang bagaimana saya harus hidup. Dan saya ingin itu dijadikan pengingat di sosial media supaya saya tetap ingat selalu apa yang penting buat saya. Jadi ceritanya hari ini saya dapat dua kabar. Pulang dari pelayanan seperti biasa, saya makan soto di langganan bersama dengan ayah saya. Lalu tak berapa lama ketemu pemilik toko yang menjadi langganan gereja. Lalu bapak ini bercerita bahwa dia sehari istirahat dari rumah sakit. Ternyata istrinya sakit kanker dan masuk ICU. Cerita ternyata sudah lama sempat sembuh tapi lupa untuk kontrol lanjutan karena merasa sudah sembuh, tapi rupanya memang harus diperiksa terus, artinya harus dicek terus menerus kondisi karena sudah pernah sakit kanker. Dan pada akhirnya melalui proses kemo, yang mana hari ini atau kemarin itu tepatnya dia bercerita bahwa istrinya sempat operasi bukan karena kankernya, tapi bagian usus dan yang lainnya karena efek dari pemakaian obat kemo dan juga efeknya juga sampai ke ginjal. Dan hari ini masuk di ICU. Tadi kalau nggak salah dengar bahwa sudah dipenuhi dengan alat-alat. Begitu. Sekilas saya melihat bahwa wajahnya bapak ini pasrah melihat kondisi dan mungkin dia ingin rehat sejenak, menjauh dari situasi persoalannya dengan makan malam sebentar ya. Lalu saya juga dapat cerita dari teman saya sepelayanan yang dia menjenguk sahabat lamanya yang juga seorang pelayan Tuhan dulu, tapi sudah lama jauh dari Tuhan. Dan akhirnya teman sepelayanan saya ini menjenguk temannya ya di rumah sakit. Kondisinya sempat pembuluh darah di otaknya pecah dan sebagainya, yang mana ada satu cerita, yaitu teman saya mengingatkan untuk jangan melupakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, karena dulunya dia seorang pelayan Tuhan tapi sudah lama mundur. Mendengar dua cerita ini, saya jadi terdorong, tiba-tiba ada dorongan hati untuk membuat video ini. Jika sampai hari ini saya bisa ada dengan segala kelebihan dan kekurangan saya,
dengan segala kecukupan dan kekurangan saya, dengan segala persoalan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah saya dapat, saya mengambil kesimpulan tentang hidup saya bahwa makna kehidupan adalah ketika saya memenuhi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu tidak melulu menjadi hamba Tuhan, tapi yang pasti ada panggilan melayani Tuhan. Itu yang paling utama. Ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita memiliki kesehatan, kekayaan, keluarga, teman-teman, bahkan mungkin kekuasaan, ketenaran, semua yang kita inginkan atau yang dunia tawarkan mungkin ada di tangan kita, di hidup kita. Tapi itu tidak terlalu berarti ketika kita tidak memenuhi panggilan hidup kita yang Tuhan kasih pada diri kita masing-masing. Sehingga apalah artinya? Karena begini, seringkali ketika kita memiliki itu semua, kita jadi lupa akan panggilan Tuhan. Kita jadi hilang ingatan secara tanda kutip, karena kita terbius dengan itu semua. Tapi bukan berarti juga ketika kita melayani Tuhan lalu kita jadi kehilangan sisi manusia kita, di mana kita masih membutuhkan semua itu. Yang saya maksud adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu semua. Tentu basicnya adalah firman Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Semakin bertambahnya umur, saya semakin memahami apa sih Tuhan, apa sih hidup itu, siapa sih Tuhan itu. Sehingga saya makin menghargai tentang apapun yang Tuhan kasih, walaupun memang kadangkala saya masih punya keinginan sebagai manusia. Kadang masih ada rasa, kenapa Tuhan tidak memberikan, atau kenapa hidup ini seperti ini dan sebagainya. Tapi ketika saya mulai merenungkan lebih dalam lagi, sebetulnya itu bukanlah hal yang paling saya inginkan. Bahkan lebih esensi lagi, bukan yang paling saya butuhkan. Karena kebahagiaan atau kepuasan hidup saya hanya ada pada Tuhan. Tentu saya tetap punya impian, punya kalau ambisi kelihatannya konotasinya negatif ya, tapi passion lah. Tetap saya punya itu. Tuhan tidak pernah menghilangkan itu semua dari hati hidup saya. Itu pengalaman saya setelah sekian tahun sampai hari ini. Enggak pernah, masih tetap menyala dalam pikiran dan hati saya, walaupun belum tercapai semua. Justru disitulah saya belajar namanya berjalan bersama Tuhan. Disitulah saya belajar yang namanya sendirian bersama Tuhan, alone with God. Di situ saya banyak diajari Tuhan bagaimana menjalani hidup ini yang sebenarnya. Tidak pengenalan saya pada Tuhan tidak membuat saya menjadi aneh. Pengenalan saya pada Tuhan tidak membuat saya jadi juga menjauh dari kenyataan. Tetapi justru yang Tuhan mau saya makin memahami, yaitu Tuhan pengen kita itu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi dampak. Ada banyak orang yang membutuhkan potensi yang saya miliki,
Mungkin titipan dari Tuhan itu apa ya? Kepandaian saya, kemuatan fisik saya, energi saya, empati saya, bahkan kemungkinan uang saya, waktu saya, relasi yang saya punya, apapun itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan alam ini itu betul-betul menjadi aha moment, menjadi suatu rema yang kuat di hati saya. Itulah sebabnya saya tetap melayani Tuhan sampai hari ini, dengan segala up and down, plus minus, kelebihan kekurangan saya, tapi saya tetap mau memilih itu dengan segala konsekuensi yang memang tidak mudah untuk tetap konsisten. Tuh nggak mudah. Mungkin kalau setahun, 2 tahun, 5 tahun it's okay, tapi kalau sudah belasan tahun, puluhan tahun, itu yang sangat-sangat tidak mudah. Dulu saya pikir waktu masih muda melayani Tuhan, kalau sudah berhasil, breakthrough, setia, semakin dewasa kayaknya lebih mudah. Ternyata tidak juga. Dalam artian begini, saya pun tetap belajar namanya karakter sabar, saya tetap belajar namanya punya ego saya tetap diuji, dibentuk sama Tuhan karakter saya. Dan satu hal dalam kehidupan ini, baik saya melayani maupun untuk kepribadian saya sendiri, maksudnya untuk dimana hari-hari saya menjalani kehidupan, buat saya pribadi, saya butuh yang namanya Roh Kudus Tuhan yang menyertai saya, sehingga saya bisa tahu bagaimana saya memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, berguna bagi saya sendiri, keluarga, orang-orang sekeliling saya, di gereja, bahkan bagi masyarakat, bagi negara, dan bagi banyak orang di mana Tuhan sudah percayakan segala sesuatunya buat saya. Semoga itu juga saya bisa bertanggung jawab. Kiranya ini boleh menjadi sharing yang bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman yang mendengarkan ini. Thank you. Selamat malam. God bless us.